Sobat ya, saya Selagut bertemu lagi di Doc Story ya, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Dan Colombians, luar biasa, kita akan membahas yang namanya penyakit jantung ya, dan masalah kardiovaskular yang masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, termasuk Indonesia. Dan berdasarkan catatan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, diperkirakan sebanyak 17,9 juta kematian setiap tahunnya itu disebabkan oleh masalah kardiovaskular. Waduh, luar biasa. Dan angka ini setara dengan 32% kasus kematian secara global. Tindakan intervensi merupakan penanganan yang mungkin paling sering dilakukan. Dan langsung aja di hadapan saya kali ini sudah ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang berpraktik di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Luar biasa, selamat datang Dr. Ferry Christian SPJP VH di Doc Story Columbia Asia. Luar biasa, biar semangat dok. Sehat dok ya? Sehat. Dr. Ferry ya, luar biasa Dr. Ferry. Ini mungkin banyak banget yang akan kita tanya ya dok ya, karena kita juga mengambil juga untuk pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih dok. Waduh. Jadi sebelum ngobrol lebih jauh nih dok, seputar jantung yang katanya pembunuh nomor 1 dunia ya kan, mungkin pertama kali Dr. Ferry menjadi seorang dokter. Wah, ini kita ulik dulu nih ya, biar ini motivasi juga dok. Kalau anak kecil kan biasa kalau ditanyain cita-cita jadi apa, dari dulu sampai sekarang dokter gitu dok ya. Jarang ya jadi apa, influencer, selebgram, youtuber itu zaman dulu kayaknya. Oh iya. Tapi iya. kalau zaman waktu saya ya memang waktu itu saya tidak pernah ada berpikir tentang jadi dokter. Okay. Bahkan mungkin teman-teman sekelas banyak cita-cita dokter, saya cita-citanya yang lain. Salah satunya saya pikir pengen jadi guru, pengen jadi ahli komputer waktu itu. Cuman awal-awal saya justru waktu kita lahir di itu ya, flashback sedikit. Saya lahir di daerah kabupaten, daerah yang terpencil, kemudian di daerah Jambi situ. Kemudian kita bersekolah dari daerah situ, nanti SMA kita ke Padang, dan kemudian kuliah di Jakarta. Nah, waktu mau kuliah itu saya sudah berpikir saya mau mengambil jurusan teknik informatika, kayaknya itu akan bagus ke depannya. Tapi dari dukungan keluarga, dari orang tua juga mengatakan kayaknya di keluarga kita tidak ada dokter. Di keluarga saya sendiri tidak ada yang dokter. Cuma saya pikir-pikir kayaknya biaya dokter itu mahal. Itu untuk uang kuliah, uang masuknya aja bisa 10 kali lipat daripada jurusan lain. Nah, waktu itu saya sudah tes untuk komputernya, teknik informatika di Jakarta, dan sekali tes ya langsung lulus, dan saya bilang saya ambil teknik informatika ini aja, biayanya tidak terlalu mahal. Terus dari orang tua, dari mama saya bilang coba aja daftar satu aja katanya. Daftar di rumah sakit di Universitas Atmajaya katanya. Pada saat itu orang tua berarti ya sebenarnya memberikan restu juga nih dok ya. Secara langsung ya. Secara tidak langsung. Tapi saya pikir ya daripada mengecewakan orang tua kan, udah saya coba aja. Lulus nggak lulus ya udah, saya bilang saya cuma coba satu. Ternyata waktu itu ya langsung diterima juga dengan uang pangkal yang nggak terlalu mahal. Udah. Saya kita komunikasi, bicarakan, diskusi, ya udahlah saya jalani itu kuliah kedokteran ya. Luar biasa. Agak ada persamaan juga dok. Saya kelahiran kota Jambi soalnya. Mana kabarnya ya dok ya. Tapi lahir aja nunut gitu ya. Kuliahnya sama juga dok, teknik informatika. Sama, ya kan? Saya dari kampus sebelah ya, jurusan sama-sama IT ya. Luar biasa loh, Dr. Ferry ya. Jadi mungkin memang sudah lulus pada saat itu ya untuk ujian teknik informatika, tapi orang tua coba deh sekali, barangkali tembus nih, akhirnya kedokteran yang pada saat itu dipilih. Iya, kita diambil akhirnya kedokteran dengan ya awalnya memang biaya kita susah. Betul. Nah, tapi dengan berbagai cara ya bisa
akhirnya dijalanin pelan-pelan gitu. Tahun Akhirnya berapa selesai. Dok? Dulu ingat ya waktu pertama kali masuk ya di Atma Jaya berarti kedokteran itu Tahun 97. 97. Karena saya kan angkatan 97 ya, tahun 97 itu ya itu, dan tahun 98 kan terjadi kerusuhan betul. Nah, itu. Jadi 97 itu pertama kali juga masuk dokter ini ya, akhirnya membuat seorang dokter Ferry lebih memilih nih dokter padahal passionnya pada saat itu kan ahli komputer ya kan. Itu gimana Dok? Iya, dari perjalanan dengan itu lama-lama sepertinya ada sesuatu yang menarik juga di dunia kedokteran ini. Dan dari beberapa teman-teman juga saya lihat mereka juga mendukung juga segala macam, dan yang intinya ya seperti semua dokter yang mengatakan ya kalau kita membantu orang istilahnya. Yang menarik menurut saya dari sisi kedokteran sih itu ya humanity-nya Dok ya, membantu setiap orang. Nah mungkin pengalaman pendidikan kedokterannya Dok yang pada saat itu mungkin sudah ya komputer udah dijalani lah ya Dok ya. Yang akhirnya pengalaman pendidikan kedokteran kaget nggak sih Dok pada saat itu mungkin? Kaget. Pasti. Apalagi kalau kita dari daerah, terus kuliah kedokteran di daerah Jakarta. Awal-awal semester itu paling berat. Dan kenapa paling berat? Karena ilmunya yang kita dapat dari daerah dibandingkan Jakarta itu berbeda. Berbeda, dan otomatis ya awal-awal semester itu harus belajar ekstra dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu awal-awal kedokteran, tapi lama-lama ya bisa ngikutin. Dan mungkin banyak juga yang mengatakan memang awal-awal menjadi kuliah menjadi seorang dokter tuh memang menguras tenaga dan waktu itu benar ya Dok ya? Menguras waktu ya memang. Betul ya. Karena waktu kita habiskan untuk belajar. Saya dulu waktu kuliah juga waktunya itu habis di jalan, karena saya dari daerah Tangerang kuliah di daerah Pluit. Itu makan waktu paling cepat itu 45 menit. 45 menit. Dalam perjalanan itu saya belajar. Saya belajar di bus, belajar di angkot, sambil nanti kalau mau ujian, nah itu sudah harus pegang buku segala macam. Bahkan kalau kan saudara-saudara lain tidak ada yang ambil kedokteran. Kalau saya pas kita masa-masanya ujian, karena kan bareng tuh ujian. Nah mereka mau pergi ke mall sewaktu ujian, saya ya ikut ke mall sambil bawa buku. Tetap bawa buku Dok ya? Buku sih buku diktat kalau kita bilang dulu ya, yang dari pengantar dari dosen itu yang dibawa-bawa buat menenang, walaupun kadang-kadang di mall juga nggak dibaca. Jadi tapi bikin tenang, kalau enggak waktu makan ya sambil dibaca. Dipegang terus tenang Dok ya. Buku diktat itu Dok ya. Luar biasa ya. Dan mungkin dari pendidikan ya, Dok ya, dari yang katanya dari kabupaten yang ada di Kota Jambi akhirnya sekolah di Jakarta ya kan, dengan mungkin kualitas ya pendidikan yang berbeda, kita bisa bilang gitu Dok ya, yang mungkin akhirnya menjadi seorang dokter umum lah ya Dok ya. Mungkin kejadian pada saat menjadi dokter umum yang paling keinget sampai sekarang ada nggak sih Dok? Waktu saya lulus dokter umum, waktu mau koas, kita bilang koas, waktu itu awal-awal itu mama saya memang di daerah itu, kan masih tinggal di daerah Kerinci namanya, daerah Jambi situ. Nah daerah Kerinci itu kebetulan kena stroke waktu itu. Kena stroke, dan saya harus bawa naik pesawat dari Kerinci situ ke Padang dulu, naik ambulans, nanti dari Padang naik pesawat ke Jakarta. Nah di Jakarta baru diobatin. Nah kenapa itu yang menjadi kenapa kok sampai itu yang saya pikirkan waktu itu, ya kenapa kok di daerah itu nggak ada dokter spesialis yang banyak. Betul. Terus dan saya pikir juga satu lagi, sewaktu orang tua saya di Opnam, itu dokter spesialisnya, dokter saraf mungkin dalam waktu 5 hari Opnam itu dia cuma kunjung 1 atau 2 kali. Yang menurut saya kalau kita Opnam itu ya tiap hari harus dilihat sama dokter spesialis gitu loh. Walaupun mungkin ada dokter jaga yang lain, tapi ya mau nggak mau saya pikir ya sebetulnya saya berpikir untuk ngambil dokter spesialis saja supaya bisa membantu. Paling tidak saya bisa usahakan untuk setiap hari harus di visit pasiennya. Berangkat dari orang tua sendiri sebenarnya Dok. Kegelisahan gara-gara orang tua
yang tadinya mohon maaf stroke ya dari Kerinci dibawa ke Padang, Padang ke Jakarta, sampai Jakarta cuma tindakan visit 2 kali terus mungkin gelisah gitu kan. Iyalah. Itu udah bayar sekian, udah effortnya tinggi bawa orang tua ke sini kok cuman kayak gini nih. Akhirnya yang memutuskan mau ngambil spesialis. Iya, akhirnya saya ambil spesialis. Saya pikir karena itu. Spesialis yang diambil pada saat itu adalah jantung. Sebetulnya bukan. Awalnya saya ngambil spesialis penyakit dalam. Dan saya ngambilnya di Manila di Filipina. Saya ngambil spesialis penyakit dalam di situ dengan pemikiran bahwa sewaktu saya kuliah pun, sewaktu koas pun saya lihat spesialis-spesialis penyakit dalam ini mempunyai ilmu yang lebih banyak gitu dibandingkan mungkin yang lain. Saya lihat mereka lebih luas penyakit dalam. Dan sewaktu saya sekolah di Filipina itu kita ngambil penyakit dalam selama 3 tahun. Dari 3 tahun itu nanti tinggal kita pilih kita mau selesai balik ke Indonesia atau tidak. Nah nanti atau kita mau lanjutin. Nah, kebetulan ada tawaran seperti itu ya pada saat itu. Iya. Sebetulnya saya waktu itu berpikir ya karena kan juga masalah ekonomi segala macam. Saya berpikir setelah penyakit dalam ya sebaiknya saya pulang. Saya pulang dan supaya itu. Tapi dengan beberapa dukungan dari dokter-dokter di sana, dokter spesialis di sana, mereka bilang kamu di sini harus ngambil spesialis, subspesialis. Di sana dibilang sudah subspesialis ya. Tinggal pilih maunya apa. Ada nawarin ginjal, ada nawarin paru-paru, ada nawarin spesialis yang lain, hematologi, darah segala macam. Dan yang saya lihat waktu itu sepertinya jantung lebih menarik. Jantung lebih menarik ya. Nah dari situ berangkat dari situ dari dukungan dari dari konsulen-konsulen di sana, yang itu mereka mendukung. Ya udah kalau mau ngambil jantung langsung daftar. Jadi 3 tahun penyakit dalam berpernikahan di Manila, pindah ke jantung dilanjutkan berapa tahun dok di sana? Di jantung saya ngambil 3 tahun lagi, kemudian tambah 1 tahun untuk intervensi. Berarti kurang lebih tinggal di Manila berapa tahun? 7 tahun. Wow, 7 tahun ya. Itu ngomongnya banyak ada gitu ya. Apalah ya, kosakata masih bisa ngomong Filipina? Iya, masih bisa. Karena memang tahun-tahun pertama itu yang paling sulit kalau di sana. Karena kita belum tahu ini bahasanya gimana. Ngandalin bahasa Inggris saja juga jarang yang tahu. Kadang-kadang bahasa mereka logatnya berbeda dengan kita. Logatnya itu tidak sama seperti kita lebih ke arah British Inggrisnya. Tapi kalau mereka di sana lebih ke arah American. Jadi kalau back home kayak kita bilang back home, kalau mereka bilang back home. Jadi huruf A-nya baca A gitu, kalau kita bilang A baca E gitu. Jadi awal-awal di situ memang susah, tapi setelah 1 tahun memang bahasa Tagalog itu jadi seperti bahasa sehari-hari juga. Sehari-hari ya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Tagalognya yang lebih sulit gitu, kita tinggal campur bahasa Inggris. Jadi biasanya Taglis dibilang sana, Tagalog English. Taglis ya. Misalnya kayak Malaysia, Singapura yang campur-campur gitu ya. Jadi dulu pertama kali 1 tahun katanya susah ya untuk belajar Tagalog, yang akhirnya learning by doing lah dok ya. Menangani pasien Manila yang seperti itu ya dok ya. Dok, ada request dok, katanya coba ngomongin dikit soal itu dong bahasa Tagalog. Mana dikit dong dok? Bahasa Tagalog itu kayak apa kabar itu bisa kumusta. Kumusta, gitu ya. Kumusta, kemudian selamat pagi mengandang umaga kayak gitu. Wah, yang nyambung ya, mengandang umaga ya. Tapi ada bahasa Indonesia yang sama bahasa Tagalog kayak pintu, saya kira sama pintu. Kayak kambing juga bilang kambing gitu. Pintu kambing, wah ini FYI loh nih ya, belajar sedikit ya bahasa Tagalog bareng Dr. Ferry ya. 7 tahun saya kira juga udah sangat matang dong ya dari pendidikan yang didapatkan di sana. Gimana dok? Vibe-nya untuk menuntut ilmu di Indonesia dan di Filipina sendiri, Manila itu beda nggak sih dok? Sedikit berbeda ya. Kalau saya lihat di sana mereka spesialisnya banyak.
Banyak. Oke. Bahkan ada satu konsulen saya, dia spesialis penyakit dalam. Setelah spesialis penyakit dalam, dia ngambil spesialis jantung. Setelah jantung, dia ngambil lagi subspesialis, ada intensive care yang di ICU. Dia ambil spesialis ekokardiografi. Oke. Satu orang loh ini. Satu orang. Banyak ya Iya. job desk-nya ya. Satu orang spesialis dia banyak ngambil ekokardiografi juga. Ekokardiografi ini yang USG jantung. Kemudian dia juga ngambil spesialisnya waktu itu ke arah pasien-pasien yang habis operasi kayak gitu. Oke. Nah, dia juga nanganin seperti itu. Tapi yang saya lihat bedanya kalau mereka di sana itu low profile. Jadi tidak ada yang sombong kayak gitu loh. Yang spesialis ini justru dia sudah banyak spesialisnya, bahkan dia ngambil di luar loh. Dia ngambil di Amerika. Tapi low profile kalau gitu ya, untuk keilmuan ya. Dan waktu ketemu sama kita juga orangnya tidak sombong. Bahkan kadang-kadang kalau ketemu sama kita nggak lihat, mereka yang panggil duluan gitu loh. Sampai kayak gitu dong ya? Kalau di sini kan agak sulit. Oh ya, panggil ya gitu ya. Apalagi udah banyak bedanya sih itu. Oke. Sama satu lagi bedanya di sana memang pendidikannya lebih ke arah American dari semua guidelines yang kita pelajari di sana itu bersumber dari Amerika. Amerika ya. Kalau di Indonesia campuran Eropa dan Amerika. Jadi bedanya sih itu sih. Kita berbicara adab ya berarti ya, yang ada di sana beda ya. Sampai yang konsulen tadi yang punya banyak spesialis gitu ya, sampai low profile gitu ya. Celana pendek pakai sandal jepit juga. Kadang-kadang ada loh konsulen di sana yang apalagi kalau mereka kerjanya di daerah ICU, di daerah ruang recovery room yang habis operasi kayak gitu. Mereka datang dengan celana pendek, sandal jepit, masuk ke ruang kamar operasi kan tinggal ganti baju, lebih gampang. Simpel ya dok ya. Oke, luar biasa. Jadi memang itu perbedaan yang dipaparkan Dr. Ferry ya, mungkin untuk menuntut ilmu pada saat di Manila sendiri yang katanya bersumber kepada ya Amerika. Kalau di sini lebih ke Eropa dan Amerika ya. Oke, luar biasa dok. Oke, Dr. Ferry, mungkin bisa dijelaskan ini tentang intervensi. Waduh, apa dok intervensi? Intervensi ini bagian dari jantung yang melakukan tindakan. Semua intervensi yang kita lakukan biasanya sih kayak pemasangan ring di jantung, pemasangan alat pacu jantung, atau pemasangan kadang-kadang melebarkan katup jantung. Nah itu termasuk di bagian-bagian intervensi jantung. Di bagian intervensi ya. Yang paling banyak memang pemasangan ring. Pemasangan ring ya. Yang tadi katanya di awal ya ada prolog yang mengatakan juga pembunuh nomor 1 dunia itu adalah jantung. Terutama serangan jantung. Serangan jantung itu disebabkan oleh ada sumbatan di pembuluh darah jantung koroner itu sendiri. Jantung koroner. Nah, sumbatannya itu harus kita bebaskan dengan pemasangan ring itu. Dengan pemasangan ring sehingga tidak ada sumbatan lagi. Itu yang mencegah terjadinya kematian mendadak. Nah, mungkin kita sendiri ya dok ya, mungkin kan awam ya. Dan mungkin familiar sebenarnya dengan kata-kata pemasangan ring ya. Tapi kan orang-orang kayak kita kan tahunya masang ring, masang cincin kah atau dipasang akik dok, ya kan? Iya, ringnya itu emas ataukah yang sudah berkarat? Nggak tahu dok ya. Itu seperti apa dok? Pemasangan ring. Jadi pemasangan ring itu jadi kalau di pembuluh darah jantung itu, pembuluh darah kita bayangin itu seperti selang. Ya, selang itu di dalamnya itu ada sumbatan. Ada tersumbat, jadi alirannya otomatis kan pelan, otomatis alirannya sampai tidak ada. Kalau dia ada serangan jantung di mana terjadi sumbatan total di pembuluh darah jantungnya, itu berarti itu tidak ada aliran di selang itu kan. Nah, kotoran dong ya berarti. Kotorannya itu yang harus kita bikin saluran terowongan baru sehingga alirannya jadi lancar. Nah itu dengan pemasangan ring. Jadi jangan bayangkan kalau ring itu bentuknya seperti cincin-cincin kayak gitu. Kalau bisa pengen dibayangkan itu ring itu atau kita bilang stand ya, ring atau stand itu bentuknya itu seperti per dari bolpen. Bolpen yang cetak-cetak itu kan ada pernya di dalam. Nah itu tinggal
diameternya berbeda tergantung dari pembuluh darah kita. Ada size khusus juga dok ya, setiap orang beda-beda dok ya. Nah itu yang dimasukkan untuk melancarkan aliran darah ya. Iya, dok, ya. Betul. Nah yang sering pasien saya nanyakan, ring itu kalau sudah dipasang bisa dilepasin lagi nggak nanti? Ya nggak bisa, karena kalau sudah dipasang istilahnya sudah tertempel di pembuluh darahnya, nggak bisa dilepasin lagi. Ya? Mungkin ini masukinnya gimana dok? Masukinnya tangan kah atau alat khusus robotik kah atau lewat media lain, itu langsung masuk atau gimana dok? Bahkan pasien saya ada yang gitu loh, dok saya nggak mau pasang ring nanti di black segala macam, itu enggak. Jadi pemasangan ring kayak gitu kita tindakannya biasa seperti memasukkan di pembuluh darah bisa di tangan atau di pangkal paha. Nah itu nanti ada selang kecil atau kateter itu yang masuk sampai ke daerah muara dari pembuluh darah koroner itu sendiri. Nah nanti ada kawat penuntun untuk memasukkan ringnya. Nah nanti di ringnya itu sendiri dia dimasukkan dalam keadaan kuncup ya otomatis, karena kan ada sumbatan. Kalau mengerucut gitu loh. Nah itu di dalam ringnya itu ada balonnya. Ada balon untuk mengembangkan ringnya nanti setelah pas di daerah sumbatannya itu. Nanti kalau sudah dikembangkan dengan balon, nanti balonnya itu kita kempeskan lagi atau kita kucupkan lagi sehingga ringnya tetap ada di situ sehingga alirannya kan menjadi lancar. Nanti balonnya tinggal dilepas ya. Ini secara teori Dr. Ferry menjelaskan ya. Sebenarnya Kak gini-gini ada di YouTube nggak sih dok? Ada. Bahkan di gambar-gambar juga ada. Gambar-gambar internet itu sebetulnya kadang-kadang orang mikir pasang ring, bahkan ada pasien beberapa takut, tapi sebetulnya pemasangan ring seperti itu yang dirasakan pasien itu cuma suntikan pertama, suntik bius lokal. Biusnya cuma lokal, pasiennya nggak perlu sampai tidur segala macam. Nggak perlu sampai tidur ya? Enggak. Sampai sekarang tuh mindset saya kalau orang pasang ring itu memang tidur di black gitu kan, terus dipasang ringnya sambil sadar pun bisa ya. Itu operasi bypass biasanya kalau black kayak gitu. Untuk beberapa kasus kita konsulkan lagi ke spesialis bedah untuk melakukan pemasangan bypass. Tapi kalau kita bagian jantung, ya kita bilang ini tindakan minimally invasif. Kalau bisa supaya pasien juga bisa mengerti, ini tindakan bukan tindakan yang sampai berdarah-darah banyak kayak betul. Tapi tindakannya cuma seperti pasang infus. Ya kayak gitu. Sesederhana itu dok ya. Jadi buat Kolombian sih ya mungkin yang ngeri gitu kan, mungkin orang tua atau siapapun mau pasang ring ya, searchnya di YouTube coba ya, lihat ya. Secara teori pun dijelaskan sama Dr. Ferry juga ternyata yang tidak berdarah-darah, pasien masih tetap sadar dan segala macam dok ya, luar biasa. Dan mungkin ini dok, ada pertanyaan, mungkin kasus intervensi paling sulit yang pernah dilakukan seperti apa dok? Kasus intervensi yang paling sulit waktu itu kondisi pasiennya. Kondisi pasiennya dalam kondisi drop, tekanan darahnya sampai rendah dan detak jantungnya sampai pelan, sampai 30-an, ya otomatis saya harus pasang alat pacu jantung dulu. Setelah pemasangan alat pacu jantung baru kita lakukan pemasangan ring. Yang sulit biasanya seperti itu, kondisinya tidak stabil. Nah, kita harus stabilkan dulu. Atau kadang-kadang pasien dalam kondisi dalam kondisi tidak stabil itu tiba-tiba henti jantung kayak gitu. Itu henti jantung dok? Ada beberapa pasien di mana serangan jantung itu menimbulkan henti jantung, makanya kita harus atasi segera. Gitu. Jantung berhenti pada saat itu ya? Kadang-kadang bisa. Sewaktu lakukan tindakan jantung berhenti. Nah itu makanya kalau sewaktu tindakan kita selalu ada monitor-monitor dan ada alat-alat di sekitarnya yang standby. Kalau pas jantung berhenti kita harus lakukan segera tindakan. Ini deg-degan juga ya mungkin sebagai dokter dok ya. Gimana nih jantung berhenti loh ya? Gimana caranya pompa lagi gitu dok ya? Oke. Nah ini kalau mungkin kasus intervensi paling sulit yang mungkin paling life changing gitu dok, mungkin ada nggak sih dok? Kasus intervensi yang sulit yang betul-betul memori banget lah sampai sekarang dok, mungkin ada salah satu pasien kah atau? Ada sih seperti pasien yang saya pikir ini tindakannya, misalnya saya perlu pemasangan 3 ring, misalnya satu pasien 3, tapi saya cuma bisa pasang 2.
yang satu pembuluh darahnya itu terlalu keras. Sudah tidak bisa lagi untuk dibuka lagi di balon kayak gitu, sudah tidak bisa lagi. Nah, untuk kondisi-kondisi gitu kan kadang-kadang kita, aduh dikit lagi kayak gitu. Aduh kok nggak bisa, tinggal satu lagi kok nggak bisa terpasang. Ya akhirnya terpaksa dihentikan tindakannya. Jadi hanya 2. Ya cuma 2. Dan yang saya amazed kadang-kadang tuh pasien sampai sekarang juga bertahan masih gitu. Masih hidup dengan aktivitas yang lebih baik gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin kita itu kadang-kadang memang tidak ada yang sesuai dengan teori. Betul. Gitu. Dan ada campur tangan Tuhan, ada tiba-tiba yang tadinya ini dia ini kayaknya bisa itu enggak sih gitu loh. Bisa nanti tiba-tiba sewaktu perawatan setelah pemasangan ring tiba-tiba jantungnya berhenti lagi kayak gitu kan juga bisa. Nah, tapi yang saya kadang-kadang itu pasiennya bisa bertahan gitu. Bertahan ya? Dok, usia paling muda yang pernah ditangani untuk pasangan sewaktu saya sekolah 18 tahun. 18 tahun dok? 18 tahun ya? Bahkan padahal waktu sekolah juga teorinya 40 tahun ke atas katanya. Nah ini 18 tahun memang pasiennya ada faktor-faktor resiko. Case khusus apa tuh dok? Faktor resiko di keluarganya ada riwayat sakit jantung. Ada yang meninggal mendadak juga dan pasiennya punya sakit gula. Nah itu 18 tahun waktu saya sekolah. Tapi waktu saya praktek yang paling muda itu umur 28-27 kayak gitu. 28-27 tuh ya? Itu ada gitu. Orang Indonesia berarti. Indonesia dok ya? Ya 18 tahun ya dokter pernah menangani pasien pada saat sekolah dulu ya. Dan ternyata genetik itu juga berpengaruh. Genetik sangat berpengaruh kalau pasien-pasiennya usia muda. Dok, ini waduh, ini ada istilah broken heart syndrome. Itu apa sih dok? Ada kaitannya dengan patah hati, patah cinta, ya kan? Cinta ya sih dok? Broken heart syndrome di dunia kedokteran jantung sendiri dok? Itu ada. Kita bilang istilahnya ini kita bilang dengan istilah takotsubo. Takotsubo ini istilah kedokterannya di mana jantungnya itu tiba-tiba melemah di bagian-bagian tertentu yang biasanya itu disebabkan karena serangan jantung. Nah, itu terjadi biasanya pada wanita, memang paling sering wanita, tapi laki-laki juga ada dari penelitian, laki-laki atau wanita, tapi paling sering pada wanita yang mengalami patah hati. Patah hati dong ya? Tetap cinta ya? Seperti yang kita ketahui kan kalau serangan jantung itu ada sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, sewaktu diperiksa sumbatannya itu pasien-pasien yang seperti serangan jantung ini dan ada riwayat patah hati ini itu tidak ada sumbatan sama sekali dan tidak perlu dilakukan pemasangan ring, tapi ada bagian otot jantungnya yang terkena serangan kayak gitu. Makanya dibilang ini broken heart syndrome itu karena patah hati, emosi segala macam yang ada faktor-faktor hormonal segala macam yang bikin jantungnya itu ada bagian yang lemah. Jadi mungkin dari sisi psikologisnya pun bisa sampai ke jantung dok ya? Ya karena patah hati, mungkin kasus divorce atau sebagainya, ditinggal kekasih, sampai dia melemahkan jantung dok ya? Jadi harus hati-hati. Takut subuh ya, waduh takut subuh luar biasa. Dan itu juga di dokter sendiri pernah menangani dok? Ada dulu waktu sekolah, ada satu kasus wanita usianya 30-an kayak gitu. Kita rekam jantung itu memang kelihatan ada serangan jantung kayak gitu. Terus kita kasih obat-obat, otomatis kita kasih obat dulu segala macam dan kita rencanakan untuk ngecek ada sumbatan apa tidak segala macam. Dan sewaktu dicek, dikateterisasi itu tidak ada sumbatan. Tidak ada sumbatan ya. Berarti diagnosanya itu broken heart syndrome. Broken heart syndrome luar biasa. Dan mungkin tadi kita udah ngomongin banyak dari intervensi, dari jenjang karirnya dokter Ferry sendiri ya, sampai menghabiskan waktu sampai dengan 7 tahun di Manila. Balik lagi ke Indonesia tahun berapa berarti dok? 2004 ya? 2004. Sampai dengan sekarang ini ya? Iya. Dan dok ini dok, mungkin mau tanya dikit dok, sibuk apa dok selain profesi sebagai dokter
jantung profesional dong. Wah. Biasanya kesibukan atau hobi kah gitu dong? Wah. Si hobi saya sih lebih ke arah traveling kali ya. Traveling atau kadang-kadang ya masih sama seperti yang lain kayak kuliner kayak gitu. Oke. Dan kesibukannya setiap hari tidak di waktu-waktu libur atau apa, kayak traveling kan harus libur gitu kan. Nah kesibukannya tiap pagi saya harus usahakan olahraga. Tiap pagi gym atau sekedar jogging? Jalan aja. Jalan tiap pagi minimal 30 menit. Itu sebagai anjuran kita sebagai dokter-dokter jantung yang seperti itu. Paling tidak harus jalan. Umur sekitar pun misalnya 30-35an juga jalan kaki aja juga, nggak perlu jogging-jogging. Nggak perlu. Untuk menjaga kesehatan jantung cukup dengan jalan. Atau kalau mau sepeda statis atau sepeda yang nggak terlalu sampai yang berat-berat. MTB itu? Oh ya, itu terlalu dekat ya mungkin ya. Oke. Atau berenang tiap hari 30 menit diusahakan. Nah, tiap hari ya kayak gitu, olahraga, kemudian praktek, kemudian kalau ada tindakan. Kesibukannya sih itu tiap hari. Tetap traveling ya, banyak ya, dokter-dokter rata-rata traveling semua ya. Betul-betul memaksimalkan ya hari-harinya yang dimana ketemu pasien dan sebagainya untuk ya me time, terus untuk quality bareng keluarga juga dok ya, pastinya dok ya. Dok, kalau traveling suka kemana aja dok? Biasanya dok, ada favorit? Sebetulnya saya lebih suka di Indonesia sih. Indonesia malah dok ya? Kadang-kadang kalau ke luar negeri ya memang kalau kita mau cari yang sesuatu yang lebih itu lebih modern memang di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia menurut saya sudah sangat itu, bahkan kadang-kadang saya pikir biayanya lebih mahal gitu loh. Betul. Nah yang paling menarik dari traveling saya yang dulu waktu awal-awal saya balik ke Indonesia, saya naik Gunung Rinjani. Naik Gunung Rinjani, berarti lebih suka gunung atau pantai gitu? Gunung maksudnya ya? Gunung ya dua-duanya suka sih, tapi ke arah gunung kan lebih ke arah lebih segar, lebih dingin. Betul. Gunung Rinjani. Pernah naik Gunung Rinjani dok? Pernah. Tahun berapa dok? Tahun 2000 berapa ya waktu itu? 2007 atau 2008 gitu. Itu biasa loh dok, Gunung Rinjani. Berapa jam ditempuh dok? Aduh. Jadi kita berangkat pagi, waktu itu pagi. Bareng teman-teman seprofesi atau gimana dok? Teman seprofesi yang sama-sama kuliah kedokteran. Jadi ada berapa kita berangkat ya? 6. Nah, berangkatnya pagi kira-kira jam 9 dan 10 sampai di itu tempat inapnya dulu. Itu sudah sore apa malam kayak gitu, jam 7 jam 8. Nanti jam 2 pagi naik lagi ke puncaknya. Naik lagi ya? Sampai puncak dok? Sampai. Luar biasa ya. Itu traveling menurut saya ya paling enggak di Indonesia harus kita lihatin dulu. Betul. Ini patut di contoh juga ya. Seorang dokter Ferry ya yang waduh ini kemana-mana aja bisa sebenarnya dok ya, tapi lebih memilih Indonesia. Habiskan dulu Indonesia lah gitu dok ya. Iya kalau bisa. Cuma masalahnya kadang-kadang kan biayanya ini lebih mahal. Betul. Yang belum pernah saya itu kunjungi pulau ya daerah Irian situ yang belum gitu. Karena kan. Tapi yang lainnya udah dong dari ya paling enggak Sulawesi. Di Sulawesi sudah pernah, Kalimantan sudah pernah. Sumatera kan memang daerah asal. Daerah Lombok. Udah muter ya. Ya. Ya paling beberapa kota-kotanya yang besar-besar. Dok, mungkin dukungan keluarga terhadap profesi sekarang gimana sih dok? Yang mungkin tadinya dokter Ferry sendiri secara pribadi ya memilih untuk menjadi seorang ahli komputer, waduh, kandas ya, yang akhirnya orang tua mungkin tidak ada yang salah ya dengan restunya kan dok, akhirnya kan mengarahkan ke dokter ya. Ini dukungan sampai dengan sekarang ini untuk orang tua gimana dok? Ya pasti mereka mendukung sekali sampai sekarang ini juga ada dukungan dari bukan cuma orang tua, dari saudara-saudara yang lain juga mendukung. Bahkan setelah kan saya bilang tadi di keluarga saya cuman saya yang awal-awalnya jadi dokter. Setelah saya ada beberapa saudara sepupu yang lain juga. Tapi riwayat dari saudara-saudara yang lain rata-rata apa dok? Entrepreneur kah atau? Saudara yang lain ya banyak biasa bisnis lah. Bisnis ya mas ya. Belum ada yang dokter akhirnya? Akhirnya ada.
Akhirnya setelah saya ya. ada beberapa yang menjadi dokter. Oke, Dok, ini Dok. Kemarin sempat dapat awarding ya? Waduh, dokter luar biasa nih ya. Ini waktu acara yang saya bawain ya? Oh iya, saya MC-nya loh Dok. Waduh. The most favorite male doctor ya di Columbia Asia. Ini menurut pasien nih Dok ya. Jadi apa sih rahasianya bisa menjadi favorit di hati pasien? Wah, ini dokternya kan kayak olahragawan ya. Kalau kita lihat sekilas kayak pemain basket ya Dok. Gagah, tinggi kan. Waduh, auranya, ketampanannya luar biasa loh dokter keren ya. Saya sendiri udah tahu kenapa kok bisa dipilih gitu loh. Iya, kenapa Dok? Mungkin pendekatannya seperti apa Dok? Enggak sih, saya kalau sama pasien kadang-kadang saya sama pasien bukan melulu tanya tentang penyakitnya. Betul. Kadang-kadang kita tanya soal pribadinya, sudah makan apa belum, kayak gitu loh. Oke. Ya, tapi akhirnya baper gitu Dok ya. Oh ya. Jadi mungkin kayak gitu Dok ya. Jadi ya namanya dokter ya. Kita kan tahu mungkin dokter memang kalau kita melulu ngomongin penyakit dan segala macam kan juga sulit juga Dok ya. Akhirnya harus pendekatan dengan cara yang lain. Ya kan? Pendekatan. Ya. Yang pastinya yang tadinya ngobrol A sampai ke Z itu banyak ya Dok ya. Yeah. Yang ngobrol ke keluarga lah segala macam. Kadang-kadang nanya tentang profesi pasien. Oke. Secara tidak langsung kita nanya profesi pasien ini, kita menghubungkan antara penyakitnya dia dengan profesinya dia gitu. Bisa ditarik mundur ya Dok? Bisa kadang-kadang misalnya pasien-pasien sakit jantung, serangan jantung di mana kerjaannya setiap hari cuman di kantor kayak gitu. Setiap hari cuma di depan komputer. Itu potensi tertinggi itu malah orang yang mager ya Dok. Yang kerjanya mungkin di depan laptop, duduk kalau ya. bisa ya kita lebih aktif lebih baik. Waduh, untung saya aktif ya. Jangan lupa ya, 30 menit setiap pagi ya. Saran dari Dr. Ferry ya, jalan kaki ya. Oke. Dokter, ini luar biasa Dok ya. Kita ada segmen ini mitos atau fakta. Nah, jadi dijawab cepat dan alasannya Dok ya. Mitos atau fakta, tangan yang sering berkeringat itu tanda memiliki penyakit jantung. Nah, itu pasien-pasien sering datang ke saya. Nanti kalau saya bilang ini mitos, nanti hasilnya tidak jadi datang. Oh, oke. Jadi ini termasuk mitos. Mitos? Ini termasuk mitos. Jadi tangan berkeringat, misalkan kakinya sering berkeringat. Bahkan dulu waktu saya sekolah juga ada teman yang sampai naruh tisunya di bawah supaya bukunya nggak basah gitu kan. Betul, banyak kertas ulangan nggak basah, nanti kalau basah nggak dapat nilai gitu kan. Itu sebetulnya mitos. Itu di bagian jantung memang ada hubungan antara keringat dengan sakit jantung, tapi itu adalah keringat dingin. Keringat dingin dalam artian terjadi karena terjadi karena ada sesuatu yang serius terjadi di tubuh kita. Nah, artinya keringat dingin ini bukan di tangan, tapi di seluruh tubuh. Oke. Di tubuh yang misalnya kita di ruangan ber-AC kayak gitu, tiba-tiba keringat dingin sampai bajunya basah. Ya, basah kuyup gitu Dok ya. Jadi semua tubuh keringat yang dalam kondisi kayak gitu, bukan di tangan aja. Jadi kalau ada tangannya berkeringat sering, kakinya sering berkeringat kayak gitu, itu tidak termasuk dari bagian sakit jantung. Oke, berarti mitos ya. Oke, buat teman-teman tuh ya. Nah ini Dok, jantung benar-benar berhenti saat serangan jantung. Benar kan? Mitos atau fakta Dok? Itu mitos. Mitos juga? Sebetulnya waktu serangan jantung itu bukan jantungnya berhenti sebetulnya. Itu ada beberapa kasus di mana serangan jantung itu terjadi henti jantung. Ada beberapa kasus di mana serangan jantung itu terjadi sumbatan di salah satu pembuluh darah koroner. Oke. Nah, serangan jantung ini kadang-kadang yang sering diitukan sama awam adalah serangan yang terjadi pasiennya tiba-tiba meninggal mendadak. Itu memang karena henti jantung. Tapi penyebabnya awalnya bukan dari henti jantung, tapi karena sumbatan di pembuluh darah koroner. Jadi kalau dibilang mitos atau fakta ya mungkin ada faktanya karena ada beberapa yang serangan jantung di mana jantungnya berhenti, tapi tidak semuanya. Nah, itu mungkin pertanyaannya gini Dok. Kalau orang-orang kan awam melihat kayak kita ditampilkan dengan film-film dan sinetron-sinetron yang orang sakit jantung, itu benar nggak sih kayak gitu ciri-cirinya? Apakah langsung henti jantung langsung? Ya. Sebetulnya saya belum pernah lihat kayak gitu loh di dunia kedokteran sendiri. Berarti sinetron kita yang salah ya. Bahkan datang ke UGD biasa pasien memang
pegang di daerah dadanya, tapi ya enggak. Iya, Tiba-tiba meninggal itu gitu. kesedap gitu ya. Ya mungkin. Tapi ya sebagian pasien-pasien datang ke UGD memang keluarnya nyeri dada. Nyeri dok ya. Oke, berarti buat teman-teman yang sering nyeri ya, mungkin bisa dikonsultasikan langsung sama dokter Ferry ya. Oke, ini dok selanjutnya. Kegemukan merupakan risiko utama penyakit jantung. Sebetulnya faktor risiko penyakit jantung itu yang paling utama ada 5. Itu yang pertama adalah adalah darah tinggi. Darah tinggi. Kemudian kolesterol tinggi. Kolesterol. Kemudian gula. Kemudian kebiasaan merokok. Kemudian yang satu lagi adalah faktor genetik. Itu yang faktor 5 faktor utama yang biasa kita tanyakan ke pasien-pasien yang pernah atau ada curiga ke arah sumbatan di pembuluh darah koroner. Nah, ini kalau kita lihat kegemukan di situ sebetulnya mungkin lebih identik, mungkin kadang-kadang berpikir kolesterol tinggi akan kegemukan, tapi tidak semua pasien kolesterol tinggi pasti gemuk gitu. Tidak semua pasien yang gemuk itu kolesterolnya tinggi gitu. Tetap kita harus lihat darahnya gimana. Nah, ini termasuk mitos atau fakta? Menurut saya itu termasuk mitos. Mitos dok ya. Karena tidak pasien gemuk tidak identik dengan sakit jantung koroner kayak gitu, tidak identik dengan serangan jantung, tapi memang dia sebagai faktor risiko salah satunya. Faktor risiko ya. Jadi 5 yang tadi memang harus ditarik mundur ya untuk bagaimana mengidentifikasi penyakit jantung tadi itu ya dok ya. Nah mungkin selanjutnya dok, ini konsumsi ikan baik untuk jantung. Sebetulnya kalau pasien yang ada sakit jantung, kita memang sarankan kalau makan daging putih. Daging putih contohnya ikan atau ayam, tapi tidak dengan kulitnya yang biasa disarankan. Padahal kulit ayam yang enak tuh ya. Jadi tapi kalau kita usahakan kalau tiap hari makan ikan terus supaya mencegah sakit jantung, ya enggak juga. Kita harus lihat dari faktor-faktor risiko dari pasien yang lain gitu. Apa di keluarganya ada sakit jantung, kalau makan ikan satu truk juga atau makan ikan sama durinya ya nanti itu yang tadi terjadi ya itu tadi kesedap ya. Berarti itu mitos dok ya. Mungkin dok ini terakhir nih pesan buat Colombians ya, pastinya buat menjaga kesehatan jantung itu seperti apa sih dok, selain tadi yang dokter katakan 30 menit minimal olahraga lah, jalan kaki ya, itu juga bisa untuk menyehatkan jantung. Seperti apa dok? Otomatis kalau kita ada sakit gula, kita ada darah tinggi, semua harus dikontrol, harus dicek. Jadi semua harus terkontrol istilahnya untuk mencegah jadi itu komplikasi-komplikasi yang lain. Dan otomatis kalau memang tidak ada, harus lakukan medical check up. Jarang sekali di sini karena saya praktek di Semarang. Di Semarang ini jarang sekali ada pasien datang, dok saya mau check up. Itu jarang. Kecuali beberapa ya datang dari tuntutan dari perusahaan. Medical check up ini padahal penting. Itu penting kenapa? Itu bisa mendeteksi awal. Ada sumbatan enggak? Ada curiga sumbatan enggak di jantung. Jadi jangan sampai pasiennya kena serangan jantung dulu sebelum. Banyaknya yang terjadi seperti itu dok ya. Terkena dulu, kronis dulu, baru laporan nih dokter Ferry. Jadi kalau bisa kita cegah itu lebih baik daripada nanti kena serangan. Pentingnya medical check up luar biasa. Dokter Ferry sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk kita ngobrol-ngobrol di Doc Story kali ini. Dan Colombians ya, nggak terasa itu sudah di penghujung episode Doc Story ya kali ini, dan semoga diskusi barusan itu bisa menambah wawasan kita tentang kesehatan jantung, dan juga kita bisa mengenal Dokter Ferry lebih dekat. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Dokter Ferry ya. Sekian dari saya selalu undur diri. Sampai bertemu di episode Doc Story selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel RS Columbia Asia Indonesia. Salam sehat.